Jumpa lagi bersama saya Lili dan saya Agung di YouTube channel Jurnal Catra. YouTube channel yang membahas tentang perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Oke, Li, mau ngomongin apa nih hari ini? Oke, karena kebetulan kita mau diskusi ya Kak ya. Kemarin tuh lagi scrolling berita, terus nemu sebuah berita yang menurut aku lumayan menarik nih. Itu tuh beritanya tentang Direktorat Jenderal Pajak mau mengenakan pajak ke YouTuber dan TikToker di Indonesia. Nah, bener tuh. Oh, Kakak udah tahu infonya ya? Udah. Kemarin tuh berita yang aku lihat itu beritanya premium Kak, jadi beritanya kepotong gitu. Oh iya, tahu premium ya. Beritanya, ya. Jadi cuma tahu mereka bakal kena pajak gitu. Nah mumpung sekarang Kak udah tahu, aku mau nanya dikit nih Kak. Kira-kira kenapa ya? Kok tiba-tiba YouTuber sama TikToker ini bakal dikenakan pajak gitu? Padahal kan sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh ada pembahasan. Betul. Sebenarnya ya, Direktorat Jenderal Pajak ini mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Nah, jadi karena kan namanya teknologi ya, pasti selalu berkembang terus ke depannya. Dan yang juga kedua di-trigger oleh kemarin ada pandemi COVID-19. Oh iya betul. Ya kan, dimana kita semua harus berdiam di rumah, nggak bisa keluar rumah, mau belanja, mau nyari hiburan, semua hanya adanya di media sosial, di online. Nah, otomatis hal ini membuat perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang ini harus mengubah metode penjualannya dari yang namanya konvensional menjadi ke metode online gitu loh. Nah, karena adanya perubahan ini membuat berkah tersendiri nih buat para TikToker dan YouTuber, sehingga mereka mempunyai pasar baru untuk memperoleh cuan. Nah, gitu. Benar ya, karena di balik kejadian pandemi COVID itu justru ada berkah baru. Betul, ada hikmahnya. Ya. Nah, tapi yang bikin aku penasaran nih Kak, padahal kan platform yang berkembang setelah COVID itu banyak ya, Instagram, Facebook, YouTube, juga termasuk sama TikTok dan juga bahkan e-commerce ya Kak. Betul. Kan setahu malah kayak media sosial karena ada live. Betul. Shopee Live, ya. Media Live juga setahu. Tapi kenapa ya yang di berita itu justru yang di-highlight cuma YouTuber sama TikToker aja? Iya. Kamu tahu nggak faktanya bahwa menurut We Are Social, dua media sosial ini yaitu YouTube sama TikTok adalah media sosial saat ini terbesar di dunia. Oh, jadi yang paling gede itu YouTube sama TikTok? Iya, ternyata itu. Padahal aku kira itu Instagram lebih gede dari YouTube sama TikTok. Iya, awalnya gitu juga kan? Ya, benar. Oh, oke. Nah, jadi menurut We Are Social ini, untuk TikTok sendiri itu punya 1,56 miliar pengguna aktif. Dan untuk YouTube itu punya 2,49 miliar pengguna aktif. Nah, kamu bayangin aja tuh, sebesar apa? Banyak ya? Iya kan? Banyak banget. Oh, pantesan sih kayak setiap orang, kalau aku lihat orang buat HP itu pasti isinya, kalau nggak YouTube, ya TikTok. Oh iya. Bener ya? Cuma sekitaran sini aja. Ternyata emang seluruh dunia menunjukkan bahwa platform terbesar itu adalah YouTube sama TikTok. Nih, lihat beritanya. Iya kan? Biar sosial. Tapi sebenarnya segini sih. Kalau untuk media sosial yang lain, jadi itu nanti aturan perpajakan itu nggak hanya khusus untuk para YouTuber dan TikToker aja, nggak gitu. Aplikasi ya? Iya, jadi semuanya kena. Pokok siapapun yang memperoleh penghasilan dari media sosial itu akan diperlakukan sama oleh aturan baru nanti yang dilakukan oleh DJP gitu. Jadi buat para Instagramer ya, Instagramer juga akan kena juga kalau dia memperoleh penghasilan dari penjualan yang dilakukan melalui media sosial, juga sama aja sih. Oke, berarti Instagramer sama ibu-ibu yang di Facebook, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Bukan YouTube sama TikToker aja ya senang gitu ya Kak ya? Betul. Oke, tapi karena yang kemarin di highlight di berita itulah YouTube sama TikTok ya Kak. Aku tuh kepo nih, kenapa DJP itu malah kayak hanya meng-highlight YouTube sama TikTok? Apakah mereka membayar langsung gitu konten kreatornya? Terus kalau dibayar langsung tuh mekanisme gimana sih sebenarnya? Yang aku baca ya. Jadi kalau untuk YouTube sendiri tuh dia punya program membagi 55% penghasilan iklannya untuk para konten kreator. Bayangin tuh 55%. Nah, jadi selain itu para konten kreator juga bisa memperoleh penghasilan dari yang namanya non ads. Seperti misalnya ada super chat atau subscribe
Oh, Ya kan, tahu kan subscription tuh, kamu kalau suka sesuatu di YouTube kan kamu subscribe. Nah itu mereka dapat pemasukan dari situ, dari subscribe. Nah kemudian juga kalau untuk TikTok sendiri yang aku baca itu nggak ada program kayak di YouTube. Jadi murni si content creator itu memperoleh penghasilan ya dari hubungannya dia atau kerjasamanya dia dengan para affiliate. Jadi dia memasarkan produk tertentu, kemudian dapat sejenis fee lah kayak gitu ya. Komisi untuk, gitu. Kayak gitu. Berarti kalau YouTube mereka bagi hasil, tapi kalau TikTok lebih ke brandingnya sama afiliasinya ya, afiliasi gitu. Oke. Pendapatan dari YouTube dan TikTok tuh gede banget berarti ya Kak? Ya, iya dong, pasti gede banget. Kalau nggak gede, siapa juga yang mau jadi YouTuber dan TikToker kan? Iya sih. Anak kecil aja sekarang kalau ditanyain mau jadi apa gede? TikToker. Iya kan? Ya, bener sih. Kayak gitu. Terus aku kepo dong. Kalau misalnya emang pendapatannya segede itu, sebenarnya mekanisme platform ini ngasih pendapatan ke konten kreatornya itu gimana sih sebenarnya? Iya sih, kalau misalnya untuk YouTuber ya, coba kita cari ya. Aku biar nggak salah ngomong nih. Oke. Nah, tak cariin. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau YouTuber itu dapat namanya CPM atau CPC. Apa tuh Kak? Nah, jadi kalau CPM itu namanya cost per mile. Jadi kalau cost per mile ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengiklan kepada YouTuber untuk per 1000 tampilan iklan di dalam satu video. Nah, jadi kalau di setiap video itu per 1000 tampilan iklan tuh mereka akan membayar kepada konten kreator tuh sebesar $5 atau sekitar Rp75.000. Oh, lumayan ya. Ya kan, kalau yang CPC itu adalah cost per klik. Nah, jadi setiap kali kita ngeklik di iklan mereka, nah itu mereka menerima $5. Oh, sama juga. US, ya, atau Rp75.000. Nah, jadi jumlah ini tuh kan dibayar ke YouTube tuh. Kemudian YouTube akan membayar juga ke kita sejumlah itu. Iya, konten kreatornya kayak gitu. Jadi kebayang aja tuh kalau misalnya 2,59 miliar tadi ya. Sorry, 2,49 miliar orang ngeklik. Iya kan? Iya. Kali aja tuh 75.000. Berapa jumlahnya? Besar ya. Iya kan? Itu YouTube ya Kak ya? Terus kalau TikTok sendiri gimana tuh? Nah, kalau TikTok sendiri sih yang aku baca itu dari exolid.com. Sekarang kan yang salah satu yang terbesar akun YouTube-nya tuh, akun TikTok-nya itu adalah @riaricis ya. Oh iya, itu. Ya, jadi siapa yang nggak tahu Riaricis? Nah, iya kan. Jadi @riaricis itu punya pengikut sebesar 30,2 juta. 30,2 juta. Ya. Dan akun TikTok-nya itu sudah di-like oleh 950 juta Oh my god. likes. Nah, jadi kalau menurut exolid.com ini, Riaricis itu memperoleh penghasilan dari kisaran 50 juta sampai dengan 130 juta per video. Per video. Wow. Bukan per bulan. Video ya. Per video. 100 jutaan dari video doang. Iya, bayangin tuh. Jadi kalau dia ngupload misalnya 4 video per bulan, ya udah. 100 juta. Kali aja tuh. Kayak gitu. Keren. Ini pendapatannya sebesar itu ya ternyata Iya. Kak ya. Oh alah. Kira pendapatannya nggak sebesar itu loh para YouTuber sama TikToker ini. Nah, karena pendapatannya sebesar itu, makanya DJP langsung memantau mereka ya. Iya. Biar adil kan. Perpajakan baru nih gitu ya. Nah, karena udah dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak nih ya Kak ya. Sebenarnya DJP sendiri udah nyiapin undang-undang gitu nggak ya khusus buat para TikToker, YouTuber, dan konten kreator lainnya, atau kita masih ngacu ke aturan-aturan yang udah ada? Sebenarnya sih kalau aturan umumnya itu udah ada. Ya kan, di Undang-Undang PPH, pajak penghasilan. Nah, tapi untuk yang mengatur khusus mengenai perpajakan bagi para TikToker dan para YouTuber ini, saat ini sedang dibahas namanya rancangan undang-undang untuk mereka-mereka ini. Jadi saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Nah, nanti di RUU ini atau rancangan undang-undang ini akan diatur secara khusus pungutan pajak apa yang akan diberikan kepada para konten kreator ini. Gitu. Mereka itu bakal jadi objek pajak berarti ya Kak? Termasuk dari AdSense yang tadi sempat Kak singgung, endorsement, terus brand ambassadorship juga termasuk ya, terus juga berarti merchandise yang mereka jual juga bakal kena pajak. Iya dong. Jadi pokoknya yang akan dikenakan oleh pajak itu yang pertama adalah terkait dengan PPH dan juga terkait dengan PPN. Nah, PPH itu adalah pajak penghasilan, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi kalau PPH ini dikenakan atas setiap penghasilan yang mereka terima dari media sosial yang mereka geluti itu, ya kan? Nah, kalau untuk PPN itu dikenakan atas setiap barang atau produk yang mereka jual. Merchandise. Nah, gitu dikenakan PPN kayak gitu.
Nah, kalau misalnya untuk yang aturan yang ada saat ini, sebenarnya untuk para konten kreator ini sudah ada. Oh, udah Jadi ada. jangan bilang karena RUU-nya masih dibahas, jadi nggak bayar pajak, nggak juga. Jadi kalau misalnya untuk para konten kreator ini sebenarnya mereka ini tergolong ke dalam bisa dibilang pekerja seni sih. Oh, oke. Iya kan? Kreatif Kalau ya. misalnya betul kan? Kalau misalnya orang yang dulu konvensional kan pekerja seninya ya kayak memahat, kayak menari, menyanyi, ya kan? Kalau mereka ini ya kemampuan mereka membuat konten, ya kan? Di depan, menghibur ya. iya kan? Jadi mereka tuh pekerja seni. Nah, jadi which is kalau pekerja seni ini tidak boleh menggunakan, kalau kamu pernah dengar nih, PP nomor 55 tahun 2022 yang PP final UMKM itu nggak boleh dipakai sama mereka. Khusus untuk pekerja seni. Ya, jadi mereka itu dalam menghitung pajaknya mereka harus menggunakan yang namanya norma perhitungan penghasilan neto. Lah beda lagi. Iya. Khusus. Ya, jadi harus pakai itu. Mereka hitung dulu namanya penghasilan netonya. Jadi contoh nih, misalnya selama setahun si konten kreator punya penghasilan 1 miliar brutonya. Nah, dia menghitung menggunakan NPPN tadi, norma perhitungan penghasilan neto. Nah, NPPN-nya adalah 50% misalnya. Artinya dia punya penghasilan neto 500 juta. Nah, dari 500 juta ini baru dihitung pajaknya berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang bertahap itu ya, Kak ya? Iya, yang 5%, 15, 25, 30, 35. Nah, gitu. Jadi gitu aja tuh peraturan. Iya, jadi harus Peraturan lagi. kalau untuk penghasilan sih yang itu. Nah, tapi nanti kalau yang udah berlaku RUU-nya itu akan lebih spesifik lagi, mereka akan dikenakan seperti pajak pemotongan oleh siapa yang memanfaatkan jasanya, mereka harus motong pajak tuh. Kemudian juga untuk yang PPN tadi tuh, kalau PPN mereka jual barang di media sosial tuh seperti apa mekanisme pemungutannya. Nah, itu akan diatur secara rinci dan khusus di RUU baru nanti. Gitu. Karena tadi undang-undang yang udah ada itu kan hanya umum aja. Umum kan, untuk konvensional dan mereka-mereka ini juga. Gitu. Nggak semuanya bisa diambil untuk objek pajak ya, karena belum ada yang khusus banget. Betul. Oke. Ya bisa sih. Berarti kalau udah kayak gitu, para YouTuber, TikToker, dan juga seluruh influencer dan kerja seni khususnya ya, konten kreator gitu, mereka harus udah aware dong sama perpajakan ya. Jangan sampai langsung tiba-tiba tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ya. Nah, kalau dari Catra sendiri, Kak, kira-kira open nggak ya buat konsultasi para YouTuber sama TikToker dan influencer lainnya gitu? Ya. Jadi buat semua para YouTuber, para TikToker, guys, gitu ya. Jadi kalau yang punya pertanyaan, yang misalnya juga para calon YouTuber, ya kan? Harus dari sekarang ya. Jadi sebelum mulai jadi YouTuber sudah tahu nih, oh saya punya kewajiban pajak seperti ini. Nah, boleh banget nih untuk menghubungi Catra Lintang Konsultama. Kami gunakan jasa kami. Ya, kami terbuka untuk ditanya-tanya, untuk konsultasi dan berdiskusi seperti itu. Oke, makasih ya infonya Kak Agung ya. Jadinya tercerahkan banget nih infonya soal perpajakan untuk YouTuber sama TikTok. Oke. Nah, buat semua konten kreator, jangan ragu-ragu, boleh banget nih buat menghubungi kami untuk bertanya-tanya mengenai perpajakan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.